Halo sahabat rajut, bertemu lagi dengan kami tutorialrajut.id. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar membuat tas rajut model handbag. Nah, kali ini desainnya seperti ini. Tampilan tas ini cantik dan anggun. Selain memadukan kombinasi dua warna, ada juga penambahan aksen renda di bagian bawah. Sahabat rajut sudah penasaran bagaimana cara membuat tas cantik ini? Sebelum ke video tutorialnya, jangan lupa untuk selalu dukung kami dengan like, share, komen, dan subscribe channel kami ya. Nyalakan tanda loncengnya agar sahabat rajut bisa mengetahui video terbaru dari kami. Oke? Kita siapkan dulu alat dan bahan yang dibutuhkan untuk membuat tas ini. Benangnya di sini saya menggunakan benang polyester yang small ply. Kita gunakan dua warna. Di sini saya pakai biru dongker dan biru muda. Lalu untuk hakpennya kita akan gunakan ukuran 4/0 atau 2,5 mm. Kita siapkan juga gunting, korek api, meteran, jarum kristik, dan penanda. Oke, kalau alat dan bahan sudah siap, kita ke tutorialnya. Langkah yang pertama, kita akan membuat alas berbentuk persegi panjang. Di sini saya menggunakan benang yang warna biru dongker. Kita awali dengan simpul dan buat 49 rantai. Setelah membuat 49 rantai, selanjutnya kita buat SC. Dimulai dari lubang yang kedua dari ujung ya, 1, 2. Masuk, ambil benang, 2 serat jadi 1. Lagi di sebelahnya, ambil benang, 2 serat jadikan 1. Kita buat 1 SC di masing-masing lubang rantai. Setelah membuat SC hingga ujung rantai, di sini kita mendapat total 48 SC. Ini adalah baris yang pertama. Untuk baris yang kedua, kita awali dengan 1 rantai, lalu kita balik dan buat SC lagi mulai dari lubang yang pertama. Baris yang kedua sudah selesai, totalnya juga sama 48 SC. Kita akan lanjutkan terus cara yang sama, 1 rantai, balik, dan buat 48 SC hingga mendapatkan total 12 baris. Saya sudah selesai membuat 48 SC sebanyak 12 baris dan hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita akan membuat SC keliling. Kita buat 48 SC untuk sisi panjang dan 12 SC untuk sisi lebar. Kita mulai dengan membuat 1 rantai, balik, dan ini adalah stitch pertama kita
kita bisa pasangkan penanda untuk lebih mudah menghitungnya. Untuk bagian sisi panjang sudah selesai. Kita lanjut untuk sisi lebarnya. Pasangkan penanda dengan warna yang berbeda. 1, 2, 3, 4, 5. Nah, kalau sisi lebar juga sudah, kita akan lanjut membuat SC kelilingnya hingga selesai. Seperti ini hasil jadinya setelah dilakukan SC keliling dengan total 120 SC. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Kita akan ukur dulu hasil jadi dari alas persegi panjang ini. Untuk sisi panjang kita mendapat ukuran 21 cm dan untuk sisi lebarnya berukuran 5 cm. Sahabat rajut, jika sahabat rajut ingin menambah ukuran tas ini, bisa dengan menambahkan kelipatan 15 stitch atau bisa juga menggunakan ukuran benang dan hakpen yang lebih besar. Untuk badan tasnya akan kita mulai kerjakan dari stitch yang pertama ini. Kita lepas dulu slip stitchnya. Jadi kita kerjakan badan tasnya tanpa slip stitch menggunakan tusuk half double crochet. Kaitkan dulu benangnya ke hakpen, masuk, ambil benang, 3 serat kita jadikan 1. Pasangkan penanda di stitch yang pertama. Kita lanjut di lubang berikutnya. Kita isi masing-masing lubang dengan 1 HDC. Jadi nanti totalnya ada 120 HDC. Sudah bertemu dengan penanda warna pink di sini, berarti kita sudah menyelesaikan 1 putaran. Selanjutnya kita akan mengerjakan baris yang kedua. Tanpa slip stitch kita langsung buat HDC di stitch yang pertama. Jangan lupa untuk selalu memasangkan penanda. Kita lanjut membuat 1 HDC di masing-masing lubang. Kita masuknya di kedua serat ya, put loop seperti ini. Sudah bertemu dengan penanda warna pink lagi, berarti kita sudah menyelesaikan baris yang kedua. Kita akan lanjutkan terus membuat HDC keliling tanpa slip stitch untuk badan tasnya hingga mencapai separuh dari tinggi tas yang diinginkan.
Saya sudah selesai membuat 12 baris HDC. Hasilnya seperti ini. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama, lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Untuk benang yang warna biru dongker ini saya mendapatkan tinggi kurang lebih 7,5 cm. Selanjutnya kita akan mengerjakan bagian renda. Untuk bagian rendanya akan kita kerjakan dengan benang yang warna biru muda. Arah pengerjaannya menuju bagian bawah. Jadi di sini alasnya kita posisikan di bagian atas. Lalu kita mulai dari salah satu stitch yang ada di sudut, lurusnya sudut. Seperti ini. Kita masukkan hakpen di 2 serat seperti ini ya. Kita kerjakan. Awali dengan membuat 3 rantai sebagai pengganti 1 DC. Ini adalah stitch yang pertama. Kita buat 1 DC di masing-masing lubang. Baris yang pertama untuk bagian renda sudah selesai. Hasil jadinya seperti ini. Kita lanjut mengerjakan baris yang kedua untuk renda. Di sini kita buat 3 rantai dulu sebagai pengganti 1 DC. Pasangkan penanda. Lalu kita akan buat kelopak bunga. Awali dengan 4 rantai. Lalu kita tambahkan 2 treble crochet. Caranya kaitkan benang 2 kali seperti ini. Masuk di lubang. Ambil benang. 2 serat jadi 1. 2 serat jadi 1. Kita biarkan dulu. Buat 1 treble crochet lagi. Kaitkan benang ke hakpen 2 kali. Masuk di lubang yang sama. Ambil benang. Kita punya 1 2 3 4 5 serat di hakpen. Kita masuk di 2 serat. 2 serat lagi. Tersisa 3. Kita jadikan 1. Oke, sudah jadi. Ini adalah kelopak yang pertama. Selanjutnya kita buat kelopak yang kedua. Kita kaitkan benang ke hakpen 2 kali. Dari sini kita skip 2 lubang. 1 2. Di lubang yang ketiga kita buat 3 treble crochet. Kita buat yang pertama, jangan selesaikan dulu. Dua, tiga, baru kita jadikan 1. Ini adalah kelopak yang kedua. Lanjut kita buat kelopak yang ketiga. Awali dengan 4 rantai. Lalu tambahkan 2 treble crochet. Jadi kita kerjakan seperti kelopak yang pertama. Untuk masukkan hakpennya,
di sini. Oke, masuk di semua serat supaya hasilnya lebih rapi. Oke, kelopak yang ketiga sudah selesai. Selanjutnya kita skip 2 lubang lagi, 1, 2. Di lubang yang ketiga kita buat 1 DC. Lanjut kita skip 2 lubang lagi. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC di lubang yang sama. Skip 2 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC, 2 rantai, dan 1 DC lagi di lubang yang sama. Nah, terakhir kita skip 2 lubang. Di lubang berikutnya kita buat 1 DC. DC yang terakhir ini sama posisinya dengan DC yang pertama. Jadi untuk bagian renda ini kita motifnya ada kelipatan 15 stitch. Kita akan ulangi pengerjaannya mulai dari sini hingga sini. Kita ulangi hingga 1 putaran. Sudah selesai 1 putaran. Di sini kita sudah bertemu dengan penanda. Kita buat slip stitch. Oke, baris kedua renda sudah selesai dan hasil jadinya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang ketiga. Dimulai dari sini. Kita buat 5 rantai sebagai pengganti 1 double triple crochet. 1, 2, 3, 4, 5. Selanjutnya kita beri penanda dulu. Ini adalah stitch pertama. Sekarang kita tambah 5 rantai lagi. 1, 2, 3, 4, 5. Lalu kita akan membuat kelopak bunga di sini. Kita buat 3 treble, jadikan 1. Dua, 3 treble kita jadikan 1. Ini adalah kelopak keempat. Selanjutnya kita buat 7 rantai. 4, 5, 6, 7. Kita buat kelopak kelima di lubang yang sama. Di sini kita buat 3 treble jadi 1.
Oke, kelopak yang kelima sudah jadi. Sekarang kita buat 5 rantai. Dan 1 double triple crochet di DC ini. Caranya, kaitkan benang ke hakpen sebanyak 3 kali. Masuk di DC, ambil benang 1, 2, 3, 4, 5. Ada 5 serat di hakpen. Kita masuk di 2 serat dulu, 2 serat lagi, 3, tersisa 2, jadikan 1. Kita sudah selesai membuat 1 double triple. Kita ulangi polanya dari bagian ini ya. Kita buat 1 double triple crochet di DC yang ini, dekatnya kelopak. Kaitkan benang ke hakpen sebanyak 3 kali. Masuk, ambil benang, 2 serat jadi 1 sebanyak 4 kali. Oke, sudah jadi 1 double triple crochetnya. Jadi untuk bagian ini kita skip. Selanjutnya kita buat 5 rantai. Dan buat lagi kelopak dengan cara yang sama di sini. Nah, seperti ini hasilnya. Kita akan lanjutkan terus polanya hingga 1 putaran. Baris ketiga untuk bagian renda sudah jadi, hasilnya seperti ini. Kita bisa akhiri dengan slip stitch di stitch yang pertama. Di sini untuk stitch pertamanya yang kita beri penanda. Kita lanjut mengerjakan row keempat. Kita slip stitch dulu menuju rantai ketiga yang ada di tengah ini. Satu, dua, tiga. Oke, di sini kita buat 1 rantai, lalu SC. Turun ke lubang di sini, ruang 5 rantai. Nah, ini adalah stitch yang pertama. Selanjutnya kita buat 13 triple crochet di sini, di ruang 7 rantai. Kaitkan benang ke hakpen 2 kali ya. 2 serat jadi 1 sebanyak 3 kali. Seperti ini hasilnya setelah kita buat 13 triple crochet. Selanjutnya kita buat 1 SC di ruang 5 rantai. Selanjutnya buat 5 rantai. Kita skip 2 DTR ini, lalu buat SC lagi di ruang 5 rantai. Nah, hasilnya seperti ini. Kita akan ulangi polanya dari sini hingga 1 putaran. Sudah selesai 1 putaran, kita bisa slip stitch di stitch yang pertama.
Oke, baris keempat untuk bagian rendanya sudah selesai. Hasil jadi motifnya seperti ini. Kita akan lanjut mengerjakan baris yang kelima. Di sini kita awali dengan 3 rantai. Lalu kita buat slip stitch di lubang berikutnya. Kita buat 3 rantai lagi. Lalu slip stitch. Kita akan lakukan terus cara yang sama, 3 rantai dan slip stitch di semua lubang. Hasilnya seperti ini. Kita lanjutkan 1 putaran. Sudah 1 putaran, kita bisa akhiri dengan slip stitch. Lalu potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, untuk rendanya sudah jadi. Tampilannya seperti ini. Selanjutnya kita akan mengerjakan badan tas lagi bagian atas. Menggunakan benang yang warna biru muda, kita bisa mulai dari salah satu sisi samping. Kita masuk di 2 serat yang tadi kita isi DC renda ini, lalu serat ketiga HDC, jadi masuk di 3 serat ya. Buat 1 rantai dulu HDC. Ini adalah stitch yang pertama. Lanjut di sebelahnya. Kita lakukan 1 putaran. Sudah bertemu dengan penanda, berarti sudah selesai 1 putaran. Kita akan lanjutkan terus membuat HDC keliling tanpa slip stitch. Hingga mencapai tinggi yang diinginkan. Sampai di sini saya sudah selesai membuat 16 baris HDC dengan benang warna biru muda. Terakhir kita bisa slip stitch di stitch yang pertama. Lalu kita potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Selanjutnya kita akan membuat list bagian atas. Dengan benang yang warna biru dongker, kita buat SC reverse. Kita mulai dari salah satu sisi. Kita buat SC di stitch yang ada di sebelah kanannya hakpen. Caranya seperti ini. Ini hasil jadinya. Kita lakukan 1 putaran. Sudah 1 putaran,
Hasil jadinya seperti ini. Selanjutnya kita bisa potong dan rapikan sisa benangnya. Oke, saya sudah selesai potong dan rapikan sisa benangnya. Di sini untuk badan tasnya tingginya mencapai 17 cm. Badan tasnya sudah selesai. Di sini untuk handle-nya juga sudah saya siapkan dengan model handle ulir. Di sini saya buatnya sebanyak 8 ulir. Untuk panjang handle-nya kurang lebih berukuran 28 cm. Langkah selanjutnya kita jahit handle ulir ini ke badan tas. Posisikan seperti ini untuk bagian depan dan belakang. Kita jahit menggunakan bantuan jarum kristik dan benang rajut yang warna navy. Oke, untuk handle ulirnya sudah selesai saya jahit. Hasilnya seperti ini. Untuk sahabat rajut yang belum tahu bagaimana cara membuat handle ulir ini, bisa cek video tutorial kami sebelumnya di link yang ini ya. Oke, sahabat rajut, demikian tadi video tutorial dari kami tentang cara membuat tas handbag dengan aksen renda yang cantik seperti ini. Semoga video tutorial ini mudah diikuti dan bermanfaat untuk sahabat rajut semua ya. Sampai bertemu lagi di video tutorial kami berikutnya. See you, bye.